Waalaikumsalam. Apa? Oh enggak, Bu. Ini saya dari Pasir ya, mau dari perkenalan program yang ikut yang kita berperawatan itu kan beda-beda. Yang penting kita dari perkenalan awal dulu kalau masalah sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin agak slow atau lembaga berapa? Bentar teman-teman. Dia mungkin nanti dia dijadwalkan jam berapa atau enggak? Puji syukur, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan sehingga kita dapat bertatap payah pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Yazid selaku pembimbing kami dalam agama kali ini dan teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu untuk pelaksanaan presentasi magang pada hari ini. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Oke. Untuk selanjutnya barangkali ada sambutan dari web, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih para mahasiswa semua. Pertama, kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan dayanya sehingga pada kali ini pagi menjelang siang dalam keadaan agak mendung dikit. Ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Nah, kali ini tidak usah lama-lama, nanti para mahasiswa yang sudah dibentuk membuat RPP dan LKPD mungkin bisa disampaikan, ya ini seolah-olah nanti yang lain bisa observasi, kemudian mungkin juga bisa mengkritisi. Nanti paling lama 10 menit aja, tidak usah lama-lama. Ya, demikian nanti monggo langsung saja dipersilakan jadi ada 4 nanti ya, ada 4 presentasi. Jadi cukup 10 menit aja, tidak usah lama-lama. Nanti 10 menit tambah diskusinya 5 menit begitu, nanti mungkin barangkali bisa disampaikan. Dan hal ini tidak ada yang salah. Yang jelas tidak ada yang salah, nanti mungkin hanya saja mungkin ada perlu ini dan seterusnya. Dan nanti akan selalu diupdate, diperbaiki dan seterusnya seandainya ada yang diperbaiki. Demikian, monggo nanti dipersilakan dan nanti tolong dikirim ya nanti filenya, dan tentunya yang lain juga harus membuat ya, jadi secara pribadi atau aja nanti tetap semuanya membuat, nanti saya kirimkan mungkin link untuk mengumpulkan kita aja ya. Nah, biar nanti semuanya membuat untuk mungkin dengan topik yang berbeda-beda, RPP sama LKPD, cuma itu aja. Itu nanti yang ditampilkan cukup yang sekiranya
Yang sekarang sudah dibuat. Mungkin yang belum nanti juga harus membuat. Nanti silahkan diimprovisasi dan itu boleh nanti saling diskusi ini atau sudah ada contoh seperti itu kemudian mau ini agar lebih baik kan menurut keyakinan atau menurut apa pendapat dari sendiri yang sekiranya lebih baik silakan disampaikan. Nah, nanti saya buatkan link di Google Form mungkin untuk mengumpulkan gitu ya satu persatu. Jadi ada 16 RPP dan LKPD. Oke, demikian. Monggo silakan, tidak usah lama-lama, cepat aja. Yang dipersiapkan untuk presentasi. Pakai HP juga nggak masalah, nggak apa-apa. Silakan. Langsung saja untuk presentasi yang pertama dari kelompok 1, dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 1 saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami membuat RPP dan juga LKPD. Untuk yang share screen, Mbak Isti. Gimana? Ada kesulitan? Kalau kesulitan mungkin file dikirim saya sharekan mungkin. Baik Pak, sebentar. Oh ya. Maaf Pak, filenya sudah saya kirim di grup. Minta tolong Oh ya. di-share-kan. Ya, saya bantu share aja ya. Mana? Nah.
Baik, untuk presentasi pada pagi hari ini, yang pertama adalah RPP kami dengan kelas 10 dengan bab pelajaran trigonometri yang akan dijelaskan oleh Kak Ahmad Yani. Saya bantu share screen ya. Oke, Bapak. Siap, Pak, terima kasih. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada sahabat pendamping saya Wid, kemudian rekan-rekan yang telah berkesempatan hadir pada pelajaran magang 2 ini. Izinkan saya selaku kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran untuk RPP. Dan di sini kami mengambil materi pokok yaitu trigonometri dengan trigonometri kelas 10. Baik, tujuan pembelajaran trigonometri yaitu yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan recovery learning, diharapkan siswa untuk mempunyai sikap disiplin di dalam maupun di luar kelas dengan konsisten. Kemudian siswa juga harus mampu menjelaskan pengertian derajat dan radian sebagai satuan pengukuran sudut dengan benar. Kemudian yang selanjutnya tujuan dari pembelajaran trigonometri ini yaitu siswa mampu mengubah satuan derajat ke radian dan mengubah satuan radian ke derajat dengan benar. Kemudian adapun langkah-langkah pembelajaran yaitu seperti yang terlihat pada RPP kami, bahwa ada 3 kegiatan dalam pembelajaran itu, yaitu pendahuluan, kemudian kegiatan inti, yang nanti di dalam kegiatan inti itu ada 6 kegiatan, kemudian ada penutup. Baik, untuk kegiatan pendahuluan itu yang pertama nanti yaitu seorang guru memberikan salam dan mengajak siswa untuk berdoa seperti biasa, kemudian menanyakan kabar atau mengecek kehadiran siswa dengan absensi, kemudian mengecek kesiapan siswa dengan tes menarik atau game ice breaking, seperti memberikan gambaran terkait dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian setelah memberikan gambaran kepada para siswa, kemudian kita menyampaikan tujuan pembelajaran dan persepsi terkait materi yang akan diajarkan. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pendahuluan dengan 4 kegiatan tersebut, kemudian kita lanjut ke kegiatan inti yang dimana ada stimulation, yaitu guru memberikan stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi pengertian derajat dan radian sebagai satu satuan. Kemudian ada kegiatan problem statement, yaitu siswa mengidentifikasi dan menganalisis masalah, kemudian membuat sebuah retrospektif. Dan hasil analisis yang mereka lakukan, dari hasil analisis yang mereka lakukan. Kemudian di kegiatan inti juga ada namanya data collection, yaitu di mana siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, kemudian ada wawancara dengan narasumber, terus melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada kegiatan data processing, yang dimana kegiatan ini yaitu mengolah data dan informasi yang sudah didapatkan, kemudian menafsirkannya menjadi menyimpulkan daripada
data-data dari data-data yang siswa dapatkan. Kemudian ada kegiatan verification, yaitu yang membuktikan benar atau tidaknya hipotesis dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Kemudian yang terakhir kegiatan inti ada generalization, yaitu menarik kesimpulan atau mendapatkan jawaban dari masalah tersebut. Kemudian terakhir dari ketiga kegiatan itu atau penilaian kegiatan inti dan kegiatan terakhir ada penutup. Yang dimana kegiatan penutup ini guru memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah diajarkan dari kegiatan inti tadi, yaitu simulation, terus ada problem statement, terus ada data collection, terus ada data tracing, terus ada verification dan generalization. Kemudian selain itu guru juga memberikan penilaian desain atau tulisan secara acak dan singkat. Kemudian untuk acara penutup juga guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya, yaitu mengajar siswa dan mengajar siswa BBA. Jadinya kegiatan penutup guru akan menyampaikan apa materi yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk selanjutnya yaitu ada penilaian, di mana dalam kegiatan pembelajaran trigonometri ini kita ada 3 penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana sikap kita mendapati nilainya dari hasil observasi. Kemudian pengetahuan siswa kita dapat penilaian pengetahuan siswa kita dapat nilai dari hasil tes tertulisnya. Kemudian keterampilan siswa, nilai keterampilan siswa kita dapatkan dari presentasi yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian adapun sumber belajar itu ada buku matematika Kemendikbud, kemudian ada buku matematika penunjang. Untuk RPP LKPD-nya sekarang ya. Ya. Untuk LKPD mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya LKPD-nya ya. Iya, Pak. Sudah selesai nih. Sudah selesai nih ya kita sisanya. Iya, Pak. Atau ada yang kepotong? Ada yang kepotong nggak nih? Enggak. Sebenarnya tadinya bingung, Pak. Yang satunya itu sebenarnya ada materinya juga, tapi kita persingkat jadi seperti ini. Oh gitu. Ya ya. Oke. Ya, sudah cukup. Monggo barangkali dari teman-teman ada yang mau komentari. RPP atau LKPD-nya. Tidak ada? Maaf, untuk LKPD itu nanti dibacakan juga tidak ya? Gimana Mbak? Untuk LKPD dibacakan juga tidak atau hanya sekedar di scroll saja? Tidak apa-apa, silakan disampaikan. Silakan LKPD. dari kelompok 1 yang barangkali mau mempresentasikan LKPD-nya. Mungkin untuk LKPD
hampir sama dengan RPP karena ini cuma wujud yang akan diberikan kepada siswa. Isinya sama, tujuan. Terus di sini cuma yang membedakan itu ada kita kasih di situ soal untuk mengukur seberapa pahamnya mereka tentang materi yang akan diajarkan nanti. Harusnya di situ memang ada mengingat kembali tentang materi-materi yang pernah diajarkan. Harusnya di situ ada materi trigonometri, mungkin dari pengenalan sin, cos, tan, dan yang lainnya seperti itu. Tapi di situ tidak kita cantumkan karena takutnya malah pusing mereka kalau melihat LKPD dengan banyaknya rumus. Apalagi trigonometri kan ada beberapa sebab tuh. Seperti itu. Mungkin nanti kalau seumpamanya kita mengajar, itu nanti akan kita kasih 2 lembar, mungkin yang satu lembar LKPD dan yang satu itu lembar untuk materinya sendiri, seperti itu. Ya. Oke, udah cukup? Cukup, Pak. Ya, tadi agak putus-putus juga ya, jadi kurang, tapi tertangkap apa esensinya. Baik. Yang lain ada lagi yang mau menyampaikan? Udah? Ya, saya kira udah bagus. Cuma LKPD-nya tadi perlu apa namanya lebih. Tadi mungkin ada beberapa lembar mungkin seperti itu. Itu monggo dilengkapi dan tampilannya juga menarik. Jadi nanti akan membuat merangsang siswa untuk belajar juga lebih semangat begitu. Ya, Ya, jadi Pak, nanti terima kasih. ya yang selanjutnya. Nah, ini agak cepat saja monggo. Baik Pak, untuk kelompok 2, kelompok selanjutnya akan diwakili oleh saya sendiri dan ada dari teman lain juga. Tapi sebelum itu kami mau mengucapkan mohon maaf dulu karena RPP-nya belum belum maksimal karena belum sempat disamakan antara RPP dengan LKPD karena kan yang membuatnya berbeda orangnya Pak, jadi belum sempat direvisi belum ada revisian gitu. Jadi barangkali untuk RPP lebih dulu disampaikan oleh Mbak Nafis. Silahkan Mbak Nafis. Mbak Nafis, bagaimana? Iya, sebentar mau ini. Bapak boleh minta tolong di ini apa screen. Oh ya, ya. Saya kirim dulu. Atau Ya, dari ya. saya bisa? Oh, lah Saya itu. boleh Mbak Elvara. Ya. Ya, silakan. Apakah sudah tampil belum ya? Ya, proses.
Oke, sudah. Suaranya kedengeran? Udahan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dari kelompok 2. Satuan pendidikan yaitu SMA atau MA kelas 10 semester 1. Mata pelajaran matematika, materi pokok SPLTP. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama dengan kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dan dari masalah konstekstual. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan linear 3 variabel. Yang ketiga, peserta didik dengan kegiatan pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Deskripsi kegiatan yaitu yang pertama melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan menyapa peserta didik melalui aplikasi Google Meet karena pembelajaran daring ya. Terus yang kedua, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama yaitu mengamati masalah matematika yang diberikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik diminta membuat beberapa pertanyaan dari masalah yang disajikan secara mandiri. Atau mereka bertanya. Terus lanjut, ayo berlatih. Peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur atau variabel yang diketahui dari permasalahan yang disajikan menggunakan referensi yang dimiliki baik berupa buku maupun internet. Peserta didik diminta membuat daftar pertanyaan tentang temuan-temuan terkait permasalahan yang disajikan. Peserta didik bekerja dalam kelompok belajarnya dalam mendiskusikan daftar pertanyaan yang sudah dibuat dan mengisi LKPD. Selanjutnya, dalam berdiskusi, setiap peserta didik harus berperan aktif dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD dengan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber seperti buku, paket, dan internet. Selanjutnya, kelompok membuat hasil diskusi pada LKPD dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang mereka miliki selama pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan tentang menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi berdasarkan hasil presentasi setiap kelompok melalui Google Meet. Terus yang terakhir, setiap kelompok diminta menyempurnakan hasil diskusi kelompok dan mengupload tugasnya. Kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup. Guru memberikan reward dalam bentuk pujian untuk kelompok belajar yang paling baik melalui Google Meet. Yang kedua, guru melakukan review atau pengulangan inti dari pembelajaran. Yang ketiga,
siswa diminta melakukan refleksi materi yang sudah mereka pelajari hari ini. Terus yang keempat, peserta di pelajaran ditutup dengan doa bersama. Penilaian. Teknik penilaian yang pertama, penilaian sikap melalui jurnal dengan instrumen sikap. Yang kedua, pengetahuan melalui tes tertulis atau penugasan. Yang ketiga, keterampilan melalui unjuk kerja. Sekian RPP dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan LKPD yang telah kelompok kami buat. Adapun LKPD-nya, mohon maaf agak loading sebentar. Lembar kerja peserta didik sistem kesamaan linear 3 variabel kelas 10 di semester 1. Ini untuk siswa dapat mengisi keterangan dari kelas, kelompok maupun nama anggota yang telah di mana kelompoknya telah ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini ada kompetensi dan petunjuk pembelajaran berisi kompetensi dasar, kemudian IPK, tujuan pembelajaran, dan petunjuk pelaksanaan pembelajaran atau petunjuk pengisian LKPD. Nah, sebelum masuk ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel, peserta didik melakukan diskusi dengan menentukan variabel, koefisien, serta konstanta dari sistem persamaan linear dengan 2 variabel. Kemudian ada juga diskusi untuk menentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dari 2 diskusi sebelumnya, siswa atau peserta didik diharapkan dapat berpendapat dan dapat bisa membedakan antara sistem persamaan linear 2 variabel maupun sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian setelah diskusi, siswa juga, peserta didik juga menyelesaikan satu contoh permasalahan di mana metode penyelesaiannya itu menggunakan substitusi dan terdapat langkah-langkah, kemudian nanti peserta didik dapat melaksanakan instruksi yang ada di sini dengan mengisi di jawabannya di sini. Dan begitu selanjutnya sampai pada langkah yang terakhir. Kemudian ada juga di sini karena kami menggunakan model pembelajaran problem posing, yaitu pembelajaran dengan mengajukan atau pertanyaan tersebut didapat dari suatu gambar atau suatu informasi. Nah, jadi dalam pembelajaran itu ditampilkan gambar berupa makanan, minimal 3 pertanyaan berikut dengan pembahasannya yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti itu untuk LKPD dari kelompok kami. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan, ada yang komentar?
saya kira udah bagus juga, itu nanti tinggal implementasinya. Nanti di lapangannya itu nanti gimana itu ya, nanti pasti kita ada sebuah rencana, itu di lapangan pasti ada sebuah kendala. Nah itu nanti perlu diupdate, diperbaiki. Nanti ketemukan siswa kita bagaimana, kondisi apa pengetahuan awalnya, kemudian juga semangatnya dan seterusnya. Lanjut, silakan yang berikutnya. Sudah Pak. Kelompoknya Ada dua kelompok, Pak. Ya? Dua kelompok, Pak? Dua kelompok. Ada dua kelompok. Iya. Bikinnya cuma satu? Iya. Kemarin kata Bapak satu cukup. Oh ya, ya udahlah. Oke, ya nanti tapi itu nanti saya kasih ya, saya kasih form, terus semuanya nanti buat, nanti dikirim di sana gitu ya. Nanti semuanya tolong nanti saya sampaikan di grup, begitu ya. Oh jadi nanti dari masing-masing individu itu membuat LKPD dan RP lagi Pak? Ya, itu. Oh. Gitu ya. Biar nanti saya ada dasar untuk penilaian. Insya Allah bagus-bagus, nilainya bagus nanti. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kira ya itu seperti itu, tidak ada yang salah, tidak ada yang apa. Nanti yang paling penting kalau kita sudah buat rencana sesuai dengan mungkin yang ada di kepala kita, ataupun sudah ada referensi-referensi yang ada, kemudian nanti tinggal ketemu dengan siswanya bagaimana kita implementasikan. Nah disitulah nanti akan lebih banyak belajar. Nah jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang, semuanya sudah bagus. Dan itu tadi sudah dari sisi penampilan kan sudah bagus banget. Nah, itu nanti tinggal kan kita itu sebenarnya hanya ATM aja kan, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu dapat dari mana itu kan sekarang pun enggak perlu ditanyakan lagi. Yang paling penting nanti perlu diupdate, disesuaikan dengan kondisi siswa, kondisi perangkat kita, kondisi mungkin ya semuanya lah kondisional itu. Demikian gitu ya. Ini ada yang belum hadir, jadi nanti dua kelompok ya. Nanti saya ganti kemarin formnya sudah saya buat kelompoknya 4 ya. Oke, jadi ini saya sudah buatkan form, nanti saya ubah dulu ini biar jadi dua kelompok saja. Nanti siapa saja tinggal pilih. Nah itu kemudian ini salah satu untuk saya biar ada dasar penilaian lah itu. Nanti diupload saja. Waktunya dalam nanti sampai berapa? Kalau di jadwal di rundown itu sampai kapan terakhir itu? Ada ujiannya kapan itu? Ya, ujiannya tanggal 1 sampai 5 itu pembuatan laporan, Pak. Tanggal 6 sepertinya ujian. Oh gitu ya. Nah ini kan cepet aja lah, nanti dibuat kemudian dikirim saja ya. Oke, itu biar saya juga yang penting itu ada ada dasar untuk menilai gitu. Itu ya teman-teman. Ya enggak apa-apa, teman-teman, saya lebih senang menganggap teman-teman ya. Ya Pak. Iya, jadi biar enggak ada. Oke ya, ini saya kira cukup. Ada yang perlu didiskusikan? Ada? Kita tutup. Mungkin cukup, Pak. Oke, ya. Oke, demikian. Jadi untuk kali ini sudah pertemuan terakhir. Nanti kalaupun masih ada yang berdiskusian di grup, enggak apa-apa, nanti disampaikan saja, dan mudah-mudahan program ini menjadi sebuah pengalaman buat teman-teman mahasiswa semua, dan tentunya menjadi bekal untuk ke depan
terutama untuk ngajar. Nggak tahu ini kalau Mbak Riansa Ayu untuk ngajar atau untuk ya, karena sudah jadi admin nanti mungkin itu nanti jadi owner sendiri mungkin. Ya, oke, itu ya. Jadi yang paling penting pengalaman itu nanti yang dapat menjadikan sebuah menjadi bekal kita untuk kedepannya. Saya sudah nggak nyangka sudah jadi seperti ini kok, besok itu mau apa itu nanti ya bisa jadi ini pendidikan matematika besok jadi juragan jilbab gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Nanti yang belum bisa gabung pada kali ini nanti mungkin kalau saya upload di YouTube rekaman maupun live-nya ini live juga biar sebenarnya hanya dokumentasi, saya enggak untuk apa-apa, untuk dokumentasi baik di madrasah maupun di akun saya. Dan nanti boleh silakan tukar-tukar media sosial ya nanti boleh. Saya itu Instagram dulu tuh enggak gitu, tetapi ternyata seperti kayak kebutuhan itu. Akhirnya saya ya sekarang punya Instagram meskipun Instagram saya cuma untuk untuk ikut-ikutan saja sementara ini. Kemudian ada YouTube, ada Facebook dan seterusnya. Termasuk madrasah silakan nanti itu juga punya Instagram, punya Facebook, punya YouTube. Nanti boleh untuk di subscribe ya untuk bantu biar ada di sana ada alumni sini yang masuk di Alma-Ata yang kami wawancara juga di YouTube madrasah. Itu ya, silakan nanti monggo silakan tukar-tukar media sosial enggak apa-apa. Terima kasih dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edit. Sama-sama, silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama.